bukan dalam artian misalnya sahabat-sahabat yang sudah bekerja yang tidak sesuai dengan potensi unggulnya tapi sudah menghasilkan, sudah menghidupi anak istri berhenti. Bukan. Kami atau saya bukan menyuruh untuk resign, berhenti kemudian mencari potensi unggul, bukan seperti itu. Jika sudah demikian, usia pun sudah cukup dewasa, sudah cukup matang, kemudian memiliki beban dalam artian memiliki tanggungan anak dan istri, tidak. Silahkan, kalau kata Ridwan Kamil, silahkan cintai pekerjaanmu. Waktunya untuk mencintai pekerjaan. Konten ini diperuntukkan untuk kami, para orang tua, ataupun para remaja yang masih kebingungan mencari potensi unggul dan masih kebingungan apa yang harus dilakukan ketika melangkah. Nah, itu konten ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa beraktivitas di saat ini orang lain sedang merasakan kesakitan dan terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah, untuk saat ini adalah merupakan sebuah anugerah dan yang patut kita syukuri. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dimulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Eva Nur Khotipah. Karena ini episode pertama, jadi otomatis saya harus memperkenalkan dahulu. Saya ini adalah seorang ibu rumah tangga, kemudian saya juga adalah seorang praktisi pendidikan keluarga. Saya seorang penulis, saya seorang hipnoterapis, dan mudah-mudahan intinya dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan untuk khalayak pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tema kali ini tema yang sangat spesial. Ini adalah episode pertama, yaitu akan membahas tentang apa itu potensi unggul dan mengapa sih kita perlu menggali potensi unggul kita. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin menceritakan terlebih dahulu alasan mengapa begitu penting, mengapa tentang potensi unggul ini saya tayangkan di episode pertama pada channel Mozaik Psikologi Official. Nah, seringkali saya ngobrol dengan suami saya tentang berbagai hal. Salah satunya tentang bagaimana kehidupan ia di masa lalu, tentang bagaimana mimpi-mimpinya, termasuk mimpi-mimpi saya sendiri. Alhamdulillah, saya tidak termasuk orang yang salah jurusan. Saya sangat menikmati ketika saya masuk jurusan psikologi, kemudian hidup seperti sekarang ini saya sangat menikmati sekali. Namun lain halnya dengan suami saya. Suami saya dari dahulu ingin menjadi arsitek, tapi karena satu dan lain hal, dia akhirnya kuliah masuk jurusan komputer. Dan sekarang ia masuk ke ranah bisnis. Ia menikmati sekarang juga, ia berbahagia, tapi masih ada aja keganjalan. Seringkali ia mengalami keganjalan, mengapa ia dahulu tidak bisa meraih mimpinya itu. Ia ingin menjadi seorang arsitek. Nah, ketika tidak ada sebetulnya ketika sekarang pun ia menjalannya dengan bahagia, dan ia pun ada bakat di dalamnya. Itu bakat tinggu butuh kalau kata orang Sunda. Bukan itu. Maksudnya dia pun sekarang menikmati, tapi masih ada yang mengganjal. Akhirnya kita berpikir, oh ternyata biar tidak ada yang mengganjal, maka kehidupan kita ini harus sesuai dengan potensi unggul kita. Meskipun bukan dalam artian konten ini bukan dalam artian misalnya sahabat-sahabat yang sudah bekerja yang tidak sesuai dengan potensi unggulnya tapi sudah menghasilkan, sudah menghidupi anak istri berhenti. Bukan. Kami atau saya bukan menyuruh untuk resign, berhenti kemudian mencari potensi unggul, bukan seperti itu. Jika sudah demikian, usia pun sudah cukup dewasa, sudah cukup matang, kemudian memiliki beban dalam artian memiliki tanggungan anak dan istri, tidak. Silahkan, kalau kata Ridwan Kamil, silahkan cintai pekerjaanmu. Waktunya untuk mencintai pekerjaan.
Konten ini diperuntukkan untuk kami para orang tua ataupun para remaja-remaja yang masih kebingungan mencari potensi unggul dan masih kebingungan apa yang harus dilakukan ketika melangkah. Nah, itu konten ini diperuntukkan untuk ini, bukan untuk misalnya para suami-suami yang sedang bekerja. Wah, saya dulu misalnya kayak suami saya ingin menjadi arsitek, kemudian sekarang tidak tercapai, akhirnya dia berhenti kemudian mencari arsitek sedangkan anak istri kelaparan. Nah, bukan seperti itu ya, bukan maksud seperti itu, tapi ini diperuntukkan untuk para orang tua yang ingin mengetahui potensi unggulnya, yang ingin mengetahui betapa pentingnya potensi unggul untuk anak-anaknya, dan untuk para remaja yang ingin mengetahui juga dan ingin mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya potensi unggul yang dimiliki oleh kita sendiri. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi, yaitu tentang apa itu potensi unggul dan mengapa kita perlu potensi unggul. Sebetulnya ada 3 poin yang akan kita bahas, tapi 2 poin terlebih dahulu. Yang terakhir adalah baru masuk ke cara menemukan potensi unggul. Nah, itu akan dibahas pada segmen selanjutnya. Sekarang kita fokus pada 2 saja, apa itu potensi unggul dan mengapa kita perlu mengetahui potensi unggul kita dari sekarang di waktu yang tepat, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu potensi unggul. Potensi unggul itu adalah kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri kita yang menonjol lebih dari potensi-potensi yang lainnya. Jadi, apa sih yang menonjol yang ada di dalam diri kita yang sebetulnya lebih dari potensi yang lain? Itu yang dimaksud dengan potensi unggul. Poin yang kedua, mengapa kita perlu mengetahui potensi unggul kita? Saya ini mengutip ini dari Ayah Edi. Mengapa kita penting sekali mengetahui potensi unggul anak kita? Karena bisa kita bayangkan, misalnya banyak orang-orang yang salah jurusan. Salah jurusan itu dari pertama, dari segi energi. Misalnya ia baru menyadari bahwa dirinya salah jurusan. Banyak yang curhat pada saya, Ambu, saya merasa bahwa saya sudah salah jurusan, padahal ia baru lulus kuliah. Ketika ia sedang mencari pekerjaan, ia berkata, saya salah jurusan. Loh, terus apa yang kamu lakukan ketika kamu 12 tahun bersekolah? Apa yang kamu lakukan? Ya, saya melakukan seadanya. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, tapi saya tidak mencintainya, tidak berbahagia, asal selesai saja. Nah, itu hal yang pertama dari segi waktu yang lama, waktu yang sangat lama. Jika kita melakukannya bukan karena ada potensi unggul dalam diri kita, itu sangat rugi sekali. Pertama, biaya yang kita keluarkan untuk nanti sampai kuliah itu sangat besar sekali. Sangat sayang sekali jika biaya tersebut digunakan untuk sesuatu hal yang sebetulnya bukan potensi unggul dari diri kita. Itu pertama. Yang kedua, biaya, energi, waktu, biaya. Itu adalah 3 poin yang sangat penting sekali. Energi, yaitu kita capek-capek sampai kuliah, baru akhirnya setelah kuliah, saya salah jurusan, saya harus bagaimana. Nah, itu pentingnya mengapa saya sangat concern sekali membahas tentang talent mapping atau potensi unggul ini, karena memang waktu, tenaga, dan biaya itu jika tidak tepat sasaran maka akan sayang sekali. Nah, bayangkan anak kita ketika ia sekolah, ketika misalnya ia memasuki SD, SMP, SMA, ia hidup tidak sesuai dengan potensi dirinya, tidak sesuai dengan potensi unggulnya. Ia hanya mengikuti apa kata orang tua, ia hanya mengikuti apa kata guru, dan ia hanya mengikuti apa kata orang lain, bukan karena potensi unggul yang ada di dalam dirinya. Nah, itu sangat rugi sekali energi, waktu, dan biaya. Juga jika kita misalnya mampu menggali potensi unggul anak sedari ini, karena waktu potensi unggul anak itu berbeda-beda. Ada yang ketika masih kecil sudah terlihat potensi unggulnya, ada pula yang sudah agak besar tapi
para ahli menyarankan untuk orang tua, begitupun dirinya sendiri, untuk menggali potensi unggulnya itu maksimal usia remaja menjelang dewasa. Itu harus sudah tahu. Jadi usia SMP, SMA itu harus sudah tahu sih apa sih potensi unggul yang ada di dalam dirinya. Jika usia itu tidak tahu, biasanya ia melakukannya seadanya. Karena manfaat dari kita mengetahui potensi unggul adalah pertama, akan bahagia. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan. Kita mengetahui potensi unggul, pertama anak akan bahagia. Dan efek samping jika anak bahagia melakukan sesuatu, maka hasilnya akan maksimal. Nah, itu. Jadi 2 poin itu harus menjadi booster, harus menjadi pemicu kepada kita sebagai orang tua ataupun sebagai remaja yang masih mencari jati dirinya, bahwa jika kita mengetahui potensi unggul kita, mengetahui kekuatan yang ada di dalam kita yang menonjol dibandingkan kekuatan-kekuatan yang lainnya, maka kita akan bahagia. Dan jika kita bahagia, maka hasilnya akan maksimal. Saya seringkali menemui orang-orang yang misalnya memiliki profesi, ada orang yang berkata bahwa saya ini tidak bahagia, dan ada orang yang berkata bahwa saya melakukannya dengan bahagia. Ketika dicek, hasilnya itu berbeda. Orang yang melakukannya dengan bahagia, hasilnya itu maksimal, hasilnya itu bagus karena dia ya happy melakukannya. Lain halnya dengan orang yang tidak bahagia, kecuali dia tekun, kecuali dia bersungguh-sungguh, meskipun tidak bahagia bisa jadi hasilnya maksimal. Tapi sangat disayangkan jika kita melakukan sesuatu karena keterpaksaan, hasilnya tidak akan maksimal, hasilnya seadanya. Kalaupun hasilnya bagus, tapi sangat disayangkan jika kita melakukannya dengan penuh keterpaksaan. Jadi sangat urgent sekali, sangat penting sekali kita sebagai orang tua mengetahui potensi unggul anak. Kita jangan terlalu memaksakan apa kehendak kita kepada anak. Carilah, galilah, dan itu butuh waktu. Jujur, itu butuh waktu. Tidak bisa kita misalnya ketika anak-anak, wah ini potensi unggulnya, itu potensi unggulnya, tidak bisa. Nanti saya di konten selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya menemukan potensi unggul anak. Kali ini saya hanya membahas 3 poin saja. Apa itu potensi unggul, mengapa kita memerlukan potensi unggul, dan manfaat jika kita mengetahui potensi unggul anak. Nah, mudah-mudahan dapat tercerna dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk masyarakat pada umumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.